Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel YouTube saya ini. Kita kali ini akan membahas tentang kiat-kiat supaya pembimbing itu semangat untuk mengoreksi skripsi kita, ya, skripsi kita. Semangat untuk mengoreksi skripsi kita. Saya akan sampaikan 2 kiat terlebih dahulu, tidak banyak-banyak dulu. Ini silahkan kalian lakukan. Nanti kalian lihat responnya. Yang pertama adalah soal kerapian skripsi kalian. Jadi skripsi kalian, naskah kalian, draft skripsi kalian itu susunlah serapi mungkin, mulai dari paragraf per paragraf, kemudian tidak ada kesalahan, typo itu tidak dihindari, diminimalisir, kemudian rata kanan rata kirinya tolong dicermati lagi, menjoroknya setiap paragraf itu tolong dicermati lagi, kemudian poin-poinnya, numberingnya harus betul. Numbering itu ya kalian bisa baca panduan ya, numbering itu di Word itu juga sudah ada panduannya sebenarnya. Setelah 1 besar itu A besar, setelah A besar itu 1 kecil, setelah 1 kecil itu A kecil, setelah A kecil itu 1 kurung, setelah 1 kurung itu A kecil kurung, dan seterusnya. Jadi jelas, section-sectionnya jelas, bagian per bagiannya jelas. Nah, kemudian jangan sampai ada jeda-jeda kosong itu di antara enter paragraf itu. Jadi benar-benar mampat rapat itu skripsi kalian, tidak ada enter yang berlebihan supaya halamannya banyak, jangan. Jadi tidak ada space kosong, jadi silahkan dinaikkan itu. Kemudian poin-poin yang ini masih dalam kerapian tadi ya, poin numbering atau subtitle yang menggantung situ tolong dihindari. Jadi misalkan 2 titik rumusan masalah, tapi rumusan masalahnya ada di halaman berikutnya, tapi poin rumusan masalahnya ada di halaman 1 misalkan. Kemudian tapi isi dari rumusan masalah ada di halaman 2. Lah itu tolong dihindari, di enter saja itu. Di enter kan langsung turun dia ya. Itu kerapian penting. Jadi ketika pembimbing skripsi itu melihat karena kerapian naskah kalian, biasanya kami akan semangat untuk mengoreksi naskah skripsi kalian. Tapi biasanya kalau sudah tidak karu-karuan, banyak salah tulis, salah ketik gitu, biasanya kita pembimbing koreksinya tidak sampai substansi, belum sampai substansi dari naskah kalian, tapi masih pada tataran tata tulis. Jadi kan sia-sialah waktunya, ya enggak sia-sia juga, tapi artinya jadi butuh waktu yang lama kan untuk sampai kepada substansi itu. Kalian harus koreksi lagi itu, kemudian nanti bimbingan lagi, kalau belum rapi lagi ke situ lagi. Jadi pembimbing biasanya tidak masuk ke bagian substansi sebelum kalian memperbaiki tata tulis kalian terlebih dahulu. Tapi kalau tata tulis kalian sudah baik, maka langsung bimbingan pertama biasanya langsung ke substansi. Itu tip yang pertama. Tips yang kedua itu soal daftar pustaka ya, daftar pustaka. Pastikan setiap kalian bimbingan itu harus ada daftar pustakanya. Dan penulisan daftar pustaka itu juga harus bagus, sesuai dengan kaidah. Nah, soal daftar pustaka tadi ya, pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan panduan tata tulis. Jadi panduan skripsi, sesuai dengan panduan skripsi, menggunakan model daftar pustaka yang bagaimana. Jangan yang kalau nama dibalik ya nama dibalik semua, kalau tahunnya dikurung ya tahun dikurung semua. Jadi tolong jangan ada yang tahunnya dikurung, tahunnya tidak dikurung, namanya ada yang dibalik, namanya ada yang tidak dibalik, dan tidak ada gelar di dalam daftar pustaka. Jadi meskipun yang kalian citasi itu adalah profesor, jadi gelar profesornya itu dihilangkan di dalam daftar pustaka. Jadi tidak ada gelar dalam daftar pustaka. Terus pastikan juga korespondensi satu-satu dengan di naskah. Artinya apa korespondensi satu-satu dengan di naskah? 1, di naskah itu kalian kutip, maka harus ada di daftar pustaka. Daftar pustaka, kalau ada di daftar pustaka, di naskah juga harus ada. Jangan di daftar pustakanya banyak tapi di naskah nggak ada.
ada beberapa di naskah nggak ada, atau kalian kutip tapi di daftar pustakanya tidak muncul. Jadi itu kaidah penulisan daftar pustaka atau sitasi, teknik sitasi yang tepat. Jadi kita menghargai penulis dengan menyebutkan bukunya dalam daftar pustaka setelah kita mensitasi. Jadi itu dua tips awal supaya naskah kalian itu supaya pembimbing tertarik atau antusias dengan naskah kalian. Jadi kalau saya pribadi itu dua hal itu yang saya lihat. Pertama, kerapian, kemudian yang kedua saya langsung ke daftar pustaka. Daftar pustakanya baik atau tidak. Kalau baik, oke, rapi, kemudian baik, biasanya terus saya langsung ke substansi, tidak berlama-lama. Jadi tidak saya kembalikan dulu, tidak, tapi langsung saya cek langsung ke substansi dari naskah tersebut. Itu dulu penjelasan dua tips awal supaya pembimbing tertarik dengan naskah kita. Saya akhiri, terima kasih, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.